Namaku Rudy, sekarang usiaku 20 tahun. Aku memiliki tinggi badan 170 cm dan berat 55 kg. Aku berasal dari Sragen, sebuah kota kecil yang cukup tenang. Saat ini, aku sedang melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri di Solo, kota yang menjadi tempatku tinggal selama beberapa tahun terakhir. Pengalaman yang ingin kuceritakan ini terjadi sekitar 4 tahun yang lalu, ketika aku masih berusia 16 tahun dan baru saja memasuki bangku kelas 1 SMA. Karena rumah orang tuaku berada di desa, jauh dari kota, aku memutuskan untuk kos di rumah kakak sepupuku di Solo agar lebih dekat dengan sekolah. Aku tinggal di rumah Mbak Fitri, sepupuku yang berusia 30 tahun. Dia sudah menikah dan memiliki 2 putri yang masih kecil-kecil. Mereka berdua begitu ceria, dan meskipun usianya masih sangat muda, kehadiran mereka selalu membuat suasana rumah jadi lebih hidup. Selain kami berempat, di rumah itu juga tinggal Wina, adik dari Mbak Fitri yang saat itu berumur 19 tahun dan sedang duduk di kelas 3 SMK. Wina adalah gadis yang cerdas dan supel, selalu terlihat sibuk dengan sekolahnya, tetapi tetap ringan tangan membantu kakaknya. Lalu ada Asih, adik dari suami Mbak Fitri, yang waktu itu masih berusia 14 tahun. Meskipun paling muda di antara kami, Asih tidak kalah ramah dan sering ikut terlibat dalam aktivitas sehari-hari di rumah. Masa-masa itu menjadi awal dari berbagai pengalaman baru yang tak terlupakan. Kehidupan di rumah itu penuh dengan cerita, dinamika, dan pengalaman yang membentuk kepribadianku hingga saat ini. Di tengah keseharian yang sederhana, ada momen-momen yang tak pernah kubayangkan sebelumnya terjadi dalam hidupku. Kejadian tersebut terjadi karena seringnya aku mengintip mereka bertiga saat mandi lewat celah di dinding kamar mandi. Biarpun salah satu di antara mereka sudah berumur kepala 3, tapi kondisi tubuhnya sangat seksi dan menggairahkan. Singkat cerita, malam itu, aku tidur di ruang tamu yang gelap, beralaskan tikar tipis, bersama Mbak Wina. Awalnya, semuanya terasa biasa saja, tapi semakin sering kami tidur bersama, perasaan yang tak bisa aku tahan mulai muncul. Kejadian di malam pertama, saat Mbak Wina terlelap tidur, aku hanya berani mencium keningnya lembut dan merasakan aroma harum rambutnya. Semakin lama, rasa penasaran dan ketertarikanku tumbuh semakin lebih kuat. Malam berikutnya, aku mulai memberanikan diri untuk mencium bibirnya yang mungil dan lembut. Tanganku mulai menyentuh lembut tubuhnya, merasakan kehangatan yang menenangkan. Ketika aku menyentuh bagian dadanya dengan hati-hati, aku merasa seolah menyentuh perasaan terdalamnya, penuh kasih dan kelembutan. Meski matanya masih terpejam, desahan halus yang keluar dari bibirnya seolah mengisyaratkan bahwa dia juga menikmati momen itu. Suara lirih Mbak Wina terdengar dalam kesunyian malam, desahnya semakin pelan namun penuh perasaan. Saat tanganku menjelajahi setiap lekuk tubuhnya dengan penuh cinta, aku mencium bagian bawah tubuhnya dengan lembut, melalui celana yang masih ia kenakan. Aku khawatir kalau dia akan bangun dan merasa terganggu, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dengan suara lembut, dia berkata, "Lanjutkan terus sayang, aku sudah lama menantikan momen ini." Mendengar itu, hatiku tersentuh. Aku membuka pakaiannya yang ia kenakan, mengungkapkan keindahan tubuhnya yang selama ini tersembunyi. Dengan hati-hati, aku membuka branya, dan mulai mencium serta membelai lembut dadanya, memberikan perhatian penuh kasih pada setiap sisi tubuhnya. Aku ingin membuatnya merasa istimewa, dihargai, dan dicintai sepenuh hati. Malam itu, kami terhubung dalam keintiman yang tak hanya fisik, tetapi juga emosional. "Maafkan aku Mbak Wina, aku tidak bisa menahan lagi," bisikku sambil menatapnya dengan penuh hasrat. "Nggak apa-apa, aku juga mau kok," jawab Mbak Wina dengan lembut, sambil tersenyum tipis. "Aku suka kalau kamu begini sama aku." Tanpa menunggu lebih lama, tanganku mulai menjelajahi tubuhnya. Aku mengusap lembut bagian dadanya, memainkan jemari di ujung dadanya yang montok. Meski ruangan gelap, aku tahu persis kemana harus menuju. Tanganku bergerak membuka roknya, dan perlahan melucuti celana dalamnya. Kulakukan semua ini dengan penuh hati-hati, sambil bibirku menyusuri tubuhnya. Suara desahan Mbak Wina menggema di ruangan yang sepi. "Terus sayang, jangan berhenti,"
desahnya dengan napas yang semakin berat. Tak ingin berlama-lama, aku melebarkan kakinya dengan pelan. Setelah memastikan keadaannya siap, aku masukkan tubuhku yang sudah keras ke dalamnya, merasakan sensasi basah yang membuatku semakin bergairah. Setiap rintihan Mbak Wina terdengar sangat menggoda, membuatku semakin dalam ingin masuk ke dalam dirinya. Kami tenggelam dalam kenikmatan, bergerak bersama-sama. Setengah jam berlalu, dan aku mulai merasakan puncaknya yang mendekat, begitu pula dengannya. "Mbak Wina, aku mau keluar," bisikku pelan, dan saat itulah semuanya memuncak. Dia mengerang pelan saat aku menyelesaikan semuanya di dalam dirinya. Aku baru menyadari ia masih perawan saat tercium aroma darah segar. "Terima kasih ya sayang, kamu memuaskan aku," katanya sambil menatapku dengan penuh kasih sayang. "Lain kali kita lakukan lagi ya." "Tentu saja Mbak Wina," jawabku. Setelah itu, kami berpakaian kembali, lalu tidur berpelukan hingga pagi tiba. Tetapi kejadian itu bukanlah yang terakhir. Singkat cerita, saat hari Minggu berikutnya, ketika Mbak Fitri dan adiknya pergi ke supermarket bersama anak-anaknya, rumah menjadi sepi, hanya ada aku dan Mbak Wina. Dengan segera, aku mengunci semua pintu dan jendela. Saat itu Mbak Wina sedang menyetrika, tak menyadari aku sudah mendekat. Aku memeluknya erat dari belakang, dan cerita kami berlanjut lagi. Mbak Wina bilang, "Tunggu sebentar ya," pintanya lembut sambil menatapku. Dia sedang sibuk menyetrika, tetapi tatapan kami saling terikat. Namun, rasa rindu dan hasrat membuatku tidak sabar. Aku menghampirinya, mematikan setrika dan tanpa berpikir panjang, mencium bibirnya dengan lembut. "Hem, hem," suara Kak Wina mengalun, tak mampu menyembunyikan rasa terkejutnya. Karena kami masih dalam posisi berdiri, aku mengangkatnya dengan hati-hati dan membawanya menuju ranjang. Saat kami tiba di ranjang, aku dengan lembut membaringkannya di atas kasur yang bersih. Mataku tak bisa lepas dari wajahnya yang begitu menggairahkan. Pelan-pelan, aku melucuti pakaian kami hingga kami berdua terkulai. Tanpa sehelai benang pun, tubuh Mbak Wina terlihat sempurna. Tingginya 165 cm dengan berat sekitar 50 kg. Kulitnya yang putih bersih memancarkan keindahan yang menakjubkan. Kami tertawa kecil, saling mengagumi tubuh satu sama lain. Saat itu, kami baru pertama kali melihat dengan jelas. Tanpa gelapnya malam menutupi pandangan, aku mulai mencium wajahnya dengan lembut, berlanjut ke lehernya yang jenjang, memberikan perhatian penuh. Setiap ciumanku membuatnya tersenyum dan merespons dengan lembut. Aku merasakan denyut jantung kami yang berirama, menciptakan suasana intim yang tak terlupakan. Setelah puas bermain-main di area tersebut, aku menatapnya dengan lembut, merasakan kehangatan yang mengalir di antara kami. Dengan penuh kasih sayang, aku melanjutkan untuk menjelajahi lebih jauh, memastikan setiap detik penuh dengan cinta dan rasa syukur. Desahan manis dari Mbak Wina mengalir lembut, menandakan bahwa kami saling merasakan kedekatan yang dalam. Setiap momen menjadi abadi, menyatukan kami dalam kasih yang tak terhingga. Setelah kami berdua terlibat dalam momen yang intim, aku merasakan aliran hangat yang tak terduga. Rasa manis dan asin bercampur menjadi satu, menciptakan sensasi yang sulit untuk dilukiskan. Aku dengan lembut menyentuhnya, memastikan setiap detil menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dalam keasyikan keintiman kami tidak menyadari bahwa ada yang memperhatikan dari kejauhan. Mbak Fitri dan adik suaminya, Asih, berdiri di ambang pintu. Mungkin mereka pulang tanpa suami dan anak-anak yang masih mampir ke rumah saudara mereka. Ketika mereka mengetuk pintu tanpa suara, kami berdua terkejut. Rasa malu dan ketakutan melanda kami. Kami khawatir akan reaksi mereka. Namun, hal yang terjadi jauh dari yang kami bayangkan. Mereka justru ikut bergabung dalam momen penuh cinta itu. "Kenapa kalian tidak mengundangku? Aku juga merindukan momen seperti ini," ucap Mbak Fitri dengan senyuman menggoda. Aku hanya bisa tersenyum, dan aku menjawab, "Kami baru saja mulai." Lalu Asih bertanya, "Apakah aku boleh ikut?" Tanya Asih dengan tatapan penuh harap. "Boleh," jawabku dengan nada lembut. Dengan penuh kepercayaan, aku dan Mbak Wina meminta mereka untuk melepaskan pakaian mereka, menciptakan suasana yang semakin intim. Di tengah kerumunan ini,
Aku merasa seolah dikelilingi oleh bidadari-bidadari cantik, yang membawa kebahagiaan tiada taraf. Walaupun sudah berusia 30 tahunan, Mbak Fitri memiliki tubuh yang kencang dan pesona yang tak tertandingi. Kulitnya yang putih dan sedikit besar membuatku terpikat, sementara Asih, meski tubuhnya lebih kecil, memiliki kecantikan yang memikat dengan dada seukuran buah apel. Keduanya selalu menghiasi pikiranku, dan aku tak bisa menahan hasrat untuk mendekati mereka. Saat aku mendekati Mbak Fitri, aku merasakan jantungku berdebar. Dengan lembut, aku mencium bibirnya, merasakan kehangatan yang mengalir di antara kami. Tangan kami saling menjelajahi, menciptakan sensasi yang tak terlupakan. Di sudut mataku, aku bisa melihat Asih yang tersenyum manis, dan ia pun ikut mendekat, menambah kehangatan kejadian itu. Kami berempat pun kemudian berbaring dalam satu barisan. Tubuh kami saling bersentuhan, menciptakan keindahan yang harmonis. Aku mengagumi setiap lekuk tubuh mereka, membelai dan mencium dengan lembut, seakan waktu berhenti sejenak untuk kami. Semakin dalam kami terlarut dalam momen ini, semakin kuat ikatan yang terbentuk di antara kami. Sambil saling memandang, kami berbagi cerita dan tawa, menciptakan kenangan yang tak akan pernah terlupakan. Saat kami berbagi ciuman dan pelukan, aku merasakan kedekatan yang tak terlukiskan. Dalam kehangatan kejadian itu, keempat hati kami berpadu dalam sebuah tarian cinta yang indah. Setiap desahan dan sentuhan menciptakan melodi yang hanya kami yang mengerti. 1 jam kemudian, dan kami semakin tenggelam dalam kebersamaan. Aku melihat kedalaman cinta di mata mereka, yang membuatku semakin terpesona. Dengan penuh kasih sayang, kami berbagi keintiman yang tulus, merasakan detak jantung satu sama lain dan menghabiskan waktu berharga bersama. Dalam pelukan hangat dan ciuman lembut, kami menemukan kenyamanan dan cinta yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kehangatan dan keintiman kejadian itu, menjadi kenangan yang akan terukir selamanya di hati kami. Saat waktu sore hampir tiba, kami tahu bahwa momen-momen indah ini akan selalu menjadi bagian dari cerita cinta kami yang unik dan tak terlupakan. Dalam suasana yang intim dan penuh rasa, aku merasakan jantungku berdebar saat aku memeluk Wina. Sentuhan lembutnya membuatku ingin lebih dekat. Dengan lembut, aku mulai menggenggam pinggangnya, merasakan kehangatan tubuhnya. Kami berdua terlarut dalam momen ini, penuh dengan gairah dan kasih sayang. Setelah beberapa saat, aku beralih kepada Mbak Fitri, yang meskipun sudah memiliki 2 anak, tetap memiliki pesona yang memikat. Saat kami saling bertukar tatapan, Fitri tersenyum manis dan mengangguk seolah memahami keinginan kami. "Giliran aku kapan?" tanya Asih dengan nada menggoda, matanya berkilau penuh kerinduan. "Sebentar lagi ya sayang," jawabku, merasakan ketegangan yang menyenangkan. Saat aku berfokus pada Asih, aku merasakan betapa lembutnya dia, seolah setiap gerakanku menjadi alunan lagu yang indah. Perlahan, aku masuk, merasakan kehangatan dan kedalaman yang membuatku tak bisa berkata-kata. Asih mendesah, dan aku bisa merasakan bagaimana ia mulai menikmati setiap detik yang berlalu. Sementara itu, Fitri dan Wina saling menggenggam, membangun suasana saling percaya dan saling mendukung di antara kami. Setiap gerakan kami saling melengkapi. Dengan Asih di atasku, aku merasakan denyut hidup yang mempesona. Tanganku lembut mengelus tubuhnya, menciptakan momen-momen kecil yang membuat kami semakin terikat. Pada akhirnya, saat kami mencapai puncak kebahagiaan, semuanya terasa sempurna. Kami saling mendekap, merasakan kepuasan dan keintiman yang tiada taraf. Momen itu bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang cinta dan koneksi yang telah kami bangun bersama. Ketika kami bersantai setelah semua itu, kami tertawa dan saling berbagi cerita. Mengingat betapa indahnya pengalaman itu, kami berjanji untuk mengulanginya lagi. Menjaga momen-momen istimewa ini dalam ingatan kami, menjadikannya bagian dari perjalanan cinta yang kami bagi bersama.